أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Wa id ataina lan eling sapa sliramu Muhammad id ataina ing mangsane paring sapa ingsun Allah Musa ing Nabi Musa kitab ing kitab. Ingatlah oleh engkau Muhammad di saat kami Allah memberikan kepada Musa kitab ayat Taurat tegese kitab Taurat wal furqana lan tegese kitab kang bisa mbedakaken saking perkara kang bagus lan perkara kang Allah. Atfu tafsirin uti furqana iku ataf tafsir. Ayil farqa tegese perkara sing bedakaken benal hakin dalam antarane perkara kang bener wal batil lan perkara kang batal. Kitab adalah sesuatu panduan hidup untuk bisa untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Wal halali lan kang bedakaken antara kang halal wal haram lan haram. La'allakum menawa sapa sira kabeh iku tahtaduna tampa pitutu kabeh bi kelawan kitab minadolali saking kesasar. Wa qala Musa liqaumi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum. Lan eling sapa siramu Muhammad idza qala ing masane ngendika sapa Musa Nabi Musa li qaumihi maring kami Musa. Ingatlah oleh engkau Muhammad di saat Nabi Musa berkata kepada kaumnya alladzina yo kaum abadu kang bodo nyembah sapa ladina al ijla ing pedet emas. Berkata kepada kaum yang tadi mengikuti Musa Samiri. Ya kaum ingsun innakum temen sira kabeh ku zalamtum nganiaya sapa sira kabeh anfusakum ing awak-awak nira kabeh. Hai kaumku, engkau semuanya adalah kaum yang mendolimi, menganiaya diri kamu sendiri dengan cara meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itu penyembahan sebenarnya kepada Allah tapi diletakkan penyembahan kepada pedet emas sapi yang dibuat oleh Musa Samiri. Bittihadi al-ijla bittahadikum kelan ngalapa sira kabeh al-ijla ing pedet emas ilahan ingkang dadi pangeran. Sebab atau dengan engkau mengambil patung yang terbuat dari emas menjadi Tuhan. Fatubu mongko tobat sapa sira kabeh ila barikum maring zat sing dadekna sira kabeh khaliqikum tegese zat kang dadekna sira kabeh itu Allah min ibadatihi saking nyembah pedet emas. Maka kembalilah kamu kepada Tuhan kamu yaitu Allah dari penyembahan pedet emas. Faktulu mongko mateni sapa sira kabeh anfusakum awak-awak nira kabeh. Liyuktala al-bari'u minkum liyaktula bari'u minkum al-mujrima. Drapun yen to bodho mateni sapa al-bari'u wong sing bagus yaitu pengikut Nabi Musa. Minkum hale saking hale tetap saking sira kabeh al-mujrima ing wong sing gawe laku dosa yaitu yang menyembah berhala. Kemarin terangkan. Zalikum utai mengkono-mengkono tingkayil qadlu perang saudara ini. Mateni ku khairun lebih bagus lakum qadu sira kabeh inda bariikum ana ing ngarsane pangeran ana ing ngarsane zat sing dadekna kabeh. Fawaqakum mongko
nulungi sapa Allah kum ing sira kabeh fi dzalika kelawan agawe atau nindakna mengkono-mengkono pembunuhan atau perang saudara. Fa arsala mongko ngutus atau nglepasaken sapa Allah alaikum sira kabeh sahaban ing mendung sauda kang ireng. Allah melepaskan mendung. Awan yang gelap kulita li ala yasbiro drapan yanto ora ningali sapa badukum sebagian ira kabeh badan yang sebagian supaya tidak melihat antara sebagian satu dengan yang lain karena tidak tahan. Ora tegel mateni misal anak kepada bapak, bapak kepada anak, adik kepada kakak, begitu. Fayarhamuhu mongko melasi sapa Allah. Fayarhamuhu ing mengkono ba'dukum hatta qatala minkum sehingga mati minkum halat tetap saking kabeh apa kok nahfu sab'ina kira-kira 70 apane alfan ewune perang saudara ini sehingga terbunuh sekitar 70.000. Hebat ya. Fataba mongko nrimo tobaté sapa Allah alaikum sira kabeh qabla taubatikum dalam sedurunge tobat sira kabeh. Inna tamstuni Allah wa ya Allah katawabu zat sing akan nrimo tobat arrahimu tudar kang welas asih. Kemarin terangkan mereka menuntut untuk bagaimana cara kita itu bersosialisasi sehingga ada aturan main namanya peraturan. Bagaimana berkomunikasi, bagaimana bermasyarakat biar nanti bersentuhan satu sama lain karena prinsip setiap orang berbeda-beda. Mereka minta kepada kepada Nabi Musa untuk meminta peraturan kepada Allah Subhanahu wa taala dan disepakati dengan cara Nabi Musa akan mengambil di puncak gunung Tursina. Dengan proses sebelum itu harus disucikan hatinya dengan cara berpuasa 40 hari 40 malam dan tapa. Pamitan kepada kakaknya Harun. Dan kakak Harun pada saat itu diberi mandat untuk menjadi ketua komunitas tersebut dari ratusan ribu ya Bani Israel. Untuk mengawasi sana sini. Terus pergilah Nabi Musa dengan leganya hati karena percaya kepada kakaknya. Setelah Nabi Musa pergi, ada seorang provokator yaitu Musa Samiri. Kata-kata namanya sama, tapi nanti wataknya berbeda. Musa Samiri melihat peluang bahwa nanti akan mengkudeta kepemimpinan komunitas itu dengan cara menghasut sana, menghasut sini. Singkat cerita, kemudian mereka menang pihaknya Musa Samiri. Karena jelas Nabi Musa itu seorang pembohong. Ternyata sampai detik ini dia itu tidak bisa membuktikan bahwa dia katanya minta atau mengambil peraturan hidup dari Tuhannya. Mana buktinya? Akhirnya tuntutan masyarakat hanya cuma sekedar bagaimana kita berkomunikasi kepada Allah untuk menunjukkan rasa berterima kasih seorang hamba kepada Tuhannya. Karena selama ini belum pernah melihat Tuhannya, beda dengan yang lain. Ketika di Mesir, Tuhannya itu bermata satu. Jenenge apa Tuhan? Zeus ya, apa yaitu sekarang itu kan penyembah bermata satu. Illuminasi, orang yang menganut mazhab Tuhan bermata satu, Illuminasi. Ini Dewara dikenal dengan Dewara, yaitu Tuhan yang bermata satu. Kemudian menanglah ini dengan cara dihasut dan dikumpulkan emas yang dulu sebelum pernikahan diberi emas oleh Fir'aun untuk sebagai mas kawinnya. Kumpulkan, kemudian dicipta sebuah patung yang berbentuk sapi. Kemudian disentuhlah dengan jimat yang dibawa dari tengah hutan.
yaitu bekas telapak kudanya malaikat Jibril, kan gitu. Kemudian terbukti, wah, hidup, kudanya hidup. Nah, ini bukti. Kamu lihat proses pembuatannya. Dari emas kemudian dibentuk yang namanya bentuk sapi, kemudian saya bim salabim abah kedabrah, kemudian hidup. Inilah, bila kamu ingin mencari Tuhan, Tuhan ini saja. Akhirnya dibuatlah upacara untuk sebagai ya ritual biasa. Menari-nari sana, menari di sini, untuk ungkapan terima kasih. Di lain pihak Nabi Musa sudah sampai pada hari yang 40 dan terbukti diberi yang namanya tabut, yaitu batu yang turun langsung dari langit. Sudah tertulis 10 poin peraturannya yang dikenal perjanjian 10 gitu. Terkenal perjanjian 10-nya ini. Poin ini, poin ini, poin ini kemudian. Nah, begitu suka senang sekali karena nanti masyarakatnya akan hidup damai sejahtera dengan aturan main yang Allah arahkan melalui tabut ini, yaitu di sini atayna Musal kitab wal furqana. Tapi ternyata apa yang dilihatnya berbeda apa yang diinginkannya. Sebagian besar mereka adalah murtad, berpaling, emosi. Dikenal Nabi Musa adalah nabi yang temperamental. Dari awal saja tidak mau jadi nabi, tapi sudah yang mempunyai ceritakan Allah, ya tetap saja diangkat jadi nabi. Atas permintaan Nabi Musa, Harun menjadi pendampingnya, kakaknya. Lah ini tadi itu kan sebelum pergi Nabi Harun diberi kekuasaan untuk mendampingi kaumnya, dan ternyata tidak sukses. Emosilah Nabi Musa kepada, dan ternyata temperamental emosi ini menjadikan tabutnya dibanting, prak, akhirnya pecah. Sudah, untuk apa ini semuanya? Ini tidak lucu. Kamu sendiri yang meminta saya supaya minta kepada Tuhan saya adanya aturan hidup. Kamu saja tidak, kalian semua yang tidak sabar menunggu tangan saya, bahkan mendengarkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu yang namanya Musa Samiri. Dan sekarang kenyataannya kamu sudah berpaling hatinya dari saya. Oke, untuk putusan yang jelas bisa menjadikan keadilan ini, mau tidak mau akan saya garis. Itu garis ya, sama tongkatnya garis. Oke. Siapa yang benar-benar ingin ikut saya, masuk itu, lewati batas garis itu. Batas garis. 1, 2, 3, 4, 5. Terus disinilah antara pikiran, hati, perasaan, lihat kanan, lihat kiri, cobaan yang berat harus apa memilih ikut Musa Samiri, apa memilih kepada Nabi Musa. Perpisahan antara anak dan orang tua ini terjadi. Perpisahan antara istri dan suami juga ini terjadi karena pilihan hidup itu masing-masing. Ada kakak harus bisa dengan adik, setelah kumpul tidak ada yang lagi melewati batas itu, baru semprit. Untuk membuktikan kesetiaan kamu yang di sebelah sana berarti benar-benar kamu ingin mengikuti saya. Oke. Di sini liyaktula al-bari'u minkum al-mujrima, supaya orang baik yaitu pengikut setia Nabi Musa membunuh mujrim, orang yang melakukan dosa yaitu menyembah berhala. Dari sebagian itu ada yang taubat sebenarnya. Makanya di sini fataba alaikum qabla taubatikum. Allah menerima taubatnya asal mau melewati batas yang sudah ditentukan tadi. Mengikuti Nabi Musa ini benar-benar yaitu cobaan yang sangat berat. Maka
di sini ketika anak memilih mengikuti Nabi Musa, nanti akan harus membunuh bapaknya yang masih bertengger di sebelah sana mengikuti Musa Samiri kan gitu. 1, 2, 3, break. Berkecamuklah perang saudara. Antara kakak harus membunuh adik, antara anak harus membunuh orang tua, suami membunuh istri di sana. Berang. Tidak tega Nabi Musa melihatnya. Kenapa harus begini, begitu cobaannya berat sekali. Allah akhirnya mengutus yang namanya menurunkan awan yang gelap sekali. Sehingga seperti kabut, naik mobil jarak 1 meter saja tidak kelihatan. Berarti beras. Pokoknya kabut itu menyelimuti mereka Bani Israel di tengah Araratih, sehingga hancur berang semasa bodoh pokoknya siapa yang ditebas. Karena jelas kamu atau saya yang mati kan gitu. Di saat itu kamu atau saya yang mati. Ini pilihan yang harus dipilih oleh Nabi Musa. Kalau tidak seperti akan berlarut-larut terus perpecahan ini. Komunitas besar dari Bani Israel. Perang saudara. Setelah usai di sini tafsirnya tidak kurang dari 70.000 yang mati dari dua belah pihak. Otomatis dari dua belah pihak. Orang kok yang bagi pihak Nabi Musa selalu menang enggak. Seperti kejadian dari mereka ada yang selamat amukan dari laut, ada yang tidak selamat. Secara realistis seperti itu. Pokoknya tidak kurang dari 70.000 Bani Israel itu mati di situ. Tapi yang jelas dari golongan orang penyembah berhala, pengikut dari Musa Samiri itu kalah dejek. Masih 1, 2, 3 masih hidup. Kamu mau tobat, mau ikut, atau mau saya bunuh sekalian ya? Karena sudah terdesak mati. Akhirnya ya sudah. Kalau nanti masih mau ya saya masih mau mengikuti Musa. Dalam keadaan terdesak pasti mau. Dari sebagian yang sudah kalah masih hidup, akhirnya juga Allah menerima tobatnya sebelum mereka bertobat. Ya harus melewati perpecahan perang saudara ini. Ini ya harus ya gitu. Kalau tidak seperti itu, kapan selesainya? Karena sebagian besar itu sudah mengikuti Musa Sarim. Setelah perang usai, kemudian kembali normal, kemudian mau minta peraturan lagi karena tabutnya sudah pecah. Akhirnya kehidupan terus berjalan dan Nabi Musa minta duplikasinya yang ambil lagi di Gunung Tursina tadi, tapi kan tidak harus tapa lagi. Akhirnya diambillah duplikasi tabut karena tabut yang pertama pecah oleh emosional daripada Nabi Musa. Ini seperti ini. Masih berlanjut ini. Berarti cobaan Bani Israel dari dulu ya seperti itu. Orang yang tergantung-teguknya tidak mau bersyukur, kemudian mereka hidup di Araratih yang tidak punya sawah, tidak punya ladang, tidak punya rumah. Tiap hari hanya cuma keluar mencari jalan keluar karena takut dari musuh yang suka membunuh dan memakan dagingnya. Di sini 40 tahun lamanya. Fataba alaikum innahu wat-tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sayiqatu wa antum tandurun. Ayat ini biasa diterangkan mereka ya selalu saja menuntut hal-hal yang aneh. Ya biasa. Tidak mau ingin menyembah Tuhan kamu Musa kecuali engkau menghadirkan biar mata kami ini melihat secara jelas Tuhan itu siapa sebenarnya. Biar nanti tidak keselong lagi seperti halnya kejadian yang kemarin
yaitu Musa Samiri ya gitu. Tasok. Wa id ataina Musa wawu istinaf id ataina itu munung dadi maf'ul bai fil kang wajib dan buang takdire uzkur jumlah uzkur fil fa'il maf'ul bai ora ana mahale dadi jumlah ibtidaya ataina fi'il fa'il maf'ul bai fil ata fa'il domirna maf'ul awale Musa maf'ul sanine alkitab ataina fi'il maf'ul awal fi'il fa'il maf'ul awal maf'ul sani fi'ile ata fa'ile domirna maf'ul awale Musa maf'ul sani alkitabah jumlah ataina Musa alkitabah fi'il fa'il maf'ul awal maf'ul sani di mahal jar dadi mudhaf ilaihnya id wal furqana atif ma'tuf alaih atife wawu ma'tufe furqana ma'tuf ala alkitabah jiha jami'ata podo dadi maf'ul sanine lafat ataina la'alakum isile la'ala khabar la'ala isime la'ala domirkum tahtaduna fil fa'il fil tahtadu fa'il domir wawu jumlah tahtaduna fil fa'il di mahal rofa dadi khobare la'ala. Karena la'ala termasuk amil nawaseh akhwata inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar dadi khobarnya harus di mahal rofa. Wa idh qala Musa liqaumi wawu istinaf jumlah la'ala fil fa'il jumlah la'ala sisime khobare jumlah tahdaduna fil fa'il jumlah tahdaduna fil fa'il timah rafa dadi khabar la'ala jumlah la'ala saisime sakobare ora ono ma'ala dadi jumlah ibtidaya wa idh qala wa istinaf id dumunung dadi maf'ul bi fil kang den buang takdire udzukur qala fi'il fa'il fil qala fa'il Musa jumlah qala fil fa'il di mahal jar dadi mudhaf ilai id li qaumi jar majrur jar la majrur qaumi mudhaf hi mudhaf ilaih jumlah ngerti ora ono jumlah mu'allaq ta'alluq mu'allaq qala ta'alluq li qaumihi ya qaumi nida munada huruf nidane ya munadane qaumi mudhaf ya mutakalim kang den buang mudhaf ilaih jadi ya qaumi ya mutakalim dibuang. Kalau tidak ada mudhaf ilaihnya kan ya kaumu yaitu mabni dhammah. Nah, karena munada mufrad maksud mufrad ya kaum. Jadi qaumi mudhaf ya mutakalim kan dan buang mudhaf ilaih. Innakum isme inna khabare inna isme inna damirkum dalamtum fil fa'il maf'ul bih fil dhalama fa'il damirtum maf'ul bih anfusa mudhaf kum mudhaf ilaih jumlah dhalamtum fi'il fa'il maf'ul bih di mahal rafa dadi khabare inna jumlah inna saisime sakhabare di mahal nasab dadi maqul qaule qala Musa jadi maqul qaule qala di mahal nasab dadi maqul qaule qala bitti'adikum jar majrur jar ba majrur ittihadi mudhaf kum mudhaf ilaih mu'allaq ta'alluq mu'allaq dhalamtum ta'alluq bittihadikum al-ijla tumunung dadi maf'ul bai lafat ittihadi gitu saja karena ittihadi itu bukan fi'il jadi bukan jumlah al-ijla tumunung dadi maf'ul bai lafal ittihadi fatubu fasiha tubu fil fa'il fil tubu fa'il dhamir wawu jumlah tubu fil fa'il di ma'al nasab dadi maqul qaul kang den buang karena fasiha ila barikum jar majrur jar illa majrur bari mudhaf kum mudhaf ilaih mu'allaq ta'alluq mu'allaq tubu ta'alluq ila barikum
Faktulu fa'ataf kena fafasil. Fa'ataf ya nanti pada wae. Faktulu fa'ataf. Uktulu fi'il fa'il. Fi'il uktulu fa'il dhamir wawu maf'ul bi anfusa. Anfusa mudhaf kum mudhaf ilaih. Jumlah uktulu fi'il fa'il maf'ul bih di mahal nasab din ataf nomaring jumlah tubu jihad jami'atah podo dadi makul kaul kang dan buang. Zalikum mubtada khobar mubtadane dza lam bu'tikum huruf khitab khobar khairun jumlah zalikum mubtada khobar orang mahale dadi jumlah ibtidaiyah khairu khalakum jar majrur jar lam majrukum mu'alaq taluk mu'alaq khairun ta'aluk lakum inda barikum daraf madruf darab inda madrufa khairun mu'alaq taluk mu'alaq khairun ta'aluk inda daraf itu mempunyai mu'alaq ya seperti jar majrur. Jadi daraf madruf darab inda madrufa khairun. Ada menyebut madrufnya. Madruf itu amilnya. Kemudian mu'alaq ta'aluk mu'alaqah khairun ta'aluk inda. Inda mudhaf bari'i mudhaf ilaih. Bari'i mudhaf kum mudhaf ilaih. Fataba alaikum fa'ataf. Taba fil fa'il fil taba fa'il dhamir mustatir jawas takdir huwa kang bari malang bari'ikum yaitu Allah. Kang bali maring bari'ikum. Jumlah taba fil fa'il di mahal nasab dan atafna maring jumlah tubuh. Jajami atah podo dadi makul kaula kandin buang. Alaikum jar majrur jar ala majrukum mu'alaq ta'ala mu'alaq tabat alaikum. Innahu huwa tawwabur rahim. Insima inna khabara inna isimina dhamirhu. Huwa dhamir fasal. Huwa dhamir fasal. Khabara inna as-sawabu. Khabar sanine ar-rahimu. Jadi at-tawabu itu at-tawabu ya. At-tawabu itu khobar awal. Khobar sani ar-rahim. Inna ismi inna khobar inna ismi inna dhamiruhu huwa dhamir fasal. Khobar awal at-tawabu khobar sani ar-rahimu. Jumlah inna sa ismi sa khobare ora ono mahale dadi jumlah ibtidaiyah. Wa idza qultum ya Musa ila akhiri wallahu